Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ibrahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan sama-sama membahas kaitan dengan fikih ya. Ini temanya saja Bu ya, sebab harta menjadi haram. Ini kita bahas tentang ini. Sebenarnya nanti saya akan membahas tentang poin-poin penting kaitan kapan sebuah harta itu menjadi haram, dan mungkin itu kaitannya nanti dengan kaitan fikih ya, dengan keseharian kita semua. Contoh gitu ya. Nanti mungkin kita bahas bagaimana kaitan dengan hukum jual beli pre-order ya. Bagaimana pre-ordernya supaya menjadi halal. Tapi pre-ordernya bisa jadi haram. Mungkin di antara ibu-ibu di sini ada yang menjadi reseller, mungkin saja gitu ya. Kapan reseller itu dibolehkan, kapan tidak. Ini kan juga penting gitu ya, kaitan dengan sebab harta menjadi haram. Dan ini kita harus memahami tentang kaidah-kaidahnya. Dari kaidah-kaidah ini mungkin nanti akan memudahkan kita semuanya untuk memahami kaitan dengan harta yang kita miliki ini. Nah, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berbicara tentang hadis Nabi, ini harus menjadikan renungan buat kita semuanya. Kata Rasul, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu masa kepada manusia. La yubalil mar'u bima akhadha. Nah, ini yang jadi pelajarannya adalah di sini, seseorang itu sudah tidak memperhatikan lagi apa yang mereka mendapatkan dari harta. Jadi orang sudah tidak peduli lagi apakah harta ini halal atau haram. Ini kan jadi satu hal yang membahaya. Nah, kemudian amin halalin, amin haramin. Apakah harta itu dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram? Kan sekarang sedang ramai Bu ya di media sosial ya, dengan perpres sebenarnya tentang investasi miras. Orang sudah tidak peduli lagi. Ya, ini kan padahal ini jelas sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah miras sebagai orang non muslim ya halal buat mereka, kita tidak ada masalah, silahkan saja. Tapi ketika itu dijadikan sebuah peraturan untuk mendapatkan devisa negara, salah satunya dari bab miras, ini kan jadi tidak benar. Nah, ini kan dalam konteks besar. Oke lah, itu mah terlalu besar, kita jangan terlalu berbicara tentang itu. Tapi kalau kita berbicara lebih spesifik ke kita lebih sedikit lagi. Contohnya, ketika suami kita, ya suami ibu-ibu bekerja, sudahkah kita mencek hartanya itu, memastikan harta itu halal atau haram? Ya insya Allah lah, saya percaya ke ibu-ibu di sini tidak ada yang melakukan hal-hal yang dilarang. Suaminya bekerja, betul-betul bekerja. Kalaupun bisnis, ya bisnis. Ya. Tidak ada sesuatu hal yang diharamkan. Tapi kan Bu, di zaman sekarang ini sudah tidak peduli lagi sebagian orang. Apakah itu halal atau haram, yang penting bagaimana mereka bisa mendapatkan itu. Ya, saya tadi malam Bu ya, tadi malam habis ada kajian dengan para remako ya. Jadi kebetulan saya punya kajian rutin dengan para remako. Sebentar Bu ya. Handphone saya habis baterainya. Ya, saya tadi ada kajian ya dengan para remako ya. Di kajian tersebut ya saya ngobrol lah kaitan dengan ya permasalahan lain sebagainya. Nah, kemudian di kajian tersebut ya cerita gitu ya, bagaimana orang ya dalam mencari harta di hari-hari ini. Mereka sudah tidak perlu memperdulikan lagi apakah itu harta halal atau haram. Yang penting bagaimana mereka bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ini kan banyak yang kasus-kasus terjadi ya, kemudian pas pulang saya lihat di salah satu media sosial, ya, di salah satu media sosial kaitan dengan video ya. Sebenarnya ini siaran TV, ya. Di TV ada, mungkin ibu bisa lihat. Punten Bu ya, ini bukan berarti semua pedagang gorengan. Ini contoh gitu ya, sudah tidak memperdulikan lagi halal dan haram. Ada penjual gorengan, tapi bukan di Bandung, beliau di luar kota. Yang jelas ini kita tidak boleh seuzon sama orang. Cuman ini kan ketika orang sudah tidak memperhatikan halal haram. Ya, di video itu disebutkan bahwa ada orang yang jual gorengan supaya gorengannya itu lebih tahan lama dan sebagainya, akhirnya dicampur. Campurannya apa coba? Campurannya plastik si minyaknya itu. Jadi si minyaknya itu supaya tidak ada bekas hitam-hitam dan sebagainya. Ini kan jelas di sini karena membahayakan orang lain. Ya, banyaklah kasus-kasus. Contohnya makanan supaya awet dikasih campurannya apa, boraks. Ini kan mereka sudah tidak peduli lagi. Apalagi naudzubillah min dzalik. Punten Bu ya. Akhir-akhir ini kan mungkin sekarang kalau kata teman ulang tahunnya
ulang tahunnya apa COVID ya. Kan COVID di Indonesia itu tanggal 2 mulai, sekarang tanggal 2. Ini kan COVID itu dulu 2 Maret, mulai sekarang 2 Maret. Nah, kaitan dengan bab COVID ini kan banyak orang yang berdampak. Banyak orang yang terdampak. Dan naudzubillah min dzalik, Bu ya. Dengan adanya dampak COVID ini secara ekonomi, itu sekarang sudah mulai banyak togel lagi. Mungkin Ibu yang saya dulu tahun berapa? Tahun 90-an gitu. Itu sering lihat orang-orang tuh pada ngerumus apa gitu ya, togel. Dan sekarang sudah mulai lagi ramai. Ini kan dia sudah tidak perhatian. Apakah hartanya itu harta halal atau harta haram? Naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah harus menjadikan perhatian buat kita semuanya. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan harta haram? Ini mungkin kita bahas dulu. Apakah yang dimaksud dengan harta haram? Ya. Harta haram itu adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilanggar syariat, itu harta haram. Jadi kalau kita berbicara tentang harta haram, jadi harta haram itu setiap apapun harta yang kita dapatkan dari jalan yang dilanggar oleh syariat. Makanya nanti kita sebutkan kaitan dengan kaidah-kaidahnya, biar kita tahu oh kaidahnya itu seperti ini. Sehingga nanti kita dalam konteks dalam konteks menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lihat dari kaidah ini. Nah, jadi harta yang didapatkan dari jalan yang dilanggar syariat. Ya, contoh tadi Bu ya, miras kan jelas diharamkan di dalam Islam. Jadi sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, maka menjualnya pun jadi haram. Bahkan naudzubillah min dzalik Bu ya, kalau kita lihat hadis Nabi tentang khamr, contohnya tentang miras ini. Allah itu melaknat bukan hanya yang meminumnya, yang menjualnya. Bukan hanya penjual, oke penjual mah dengan yang meminum dapat keuntungan. Termasuk kalau saya punya mobil, mobil saya digunakan untuk angkut barang miras salah satunya. Ini bayangkan Bu, termasuk juga yang memproduksinya. Nah, ini kan contoh, ini kan kaitan dengan bab harta. Jadi setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilanggar syariat. Contoh, ketika ada rame-rame tentang riba, maka riba tersebut bisa jadi haram? Iya. Bukan bisa jadi haram, memang haram. Nah, makanya kenapa riba itu haram? Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Konteks jual beli contohnya. Jual beli ada orang yang menipu. Anak saya tadi ujiannya ini sedang ujian tengah semester. Nah, kan ada pertanyaan. Di situ pertanyaan adalah kebiasaan kaum umat Nabi Syuaib dulu yang melanggar aturan Allah apa? Mengurangi timbangan. Di situ kan. Jadi kebinasan dosa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kaum Nabi Syuaib dulu adalah salah satunya adalah mengurangi takaran. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang ini kan berbicara tentang bagaimana ketika ngomong kaitan dengan bab seperti ini. Maka ibarat Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadikan pelajaran buat kita semua. Jadi harta haram itu adalah seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan sebelum kita bahas tentang kaidah-kaidah fikihnya. Kenapa sih harta kita harus halal? Ini kan kenapa harus halal? Yang pertama, Bu, kenapa harta kita itu harus halal? Yang pertama adalah dosa pertama manusia di alam dunia ini adalah sesungguhnya kaitan dengan bab harta. Ya. Jadi dosa pertama yang terjadi di umat manusia ini adalah kaitannya dengan harta. Ibu tahu kenapa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga? Karena kaitannya dengan harta kan. Jadi kaitannya adalah dengan harta. Coba lihat ya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitan dengan bab ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 19, "Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Serta kemudian apa? Fakula min haitsu syi'tuma. Maka makanlah apapun yang kaitan dengan yang kamu sukai. Tapi kata Allah satu saja jangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mendekati pohon ini. Nah, ini kan di garis bawah Ibu ya. Ini dalam konteks ini kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berdua itu mendekati pohon ini. Nah, ini kan berarti tentang makanan kan? Artinya kenapa harus halal? Karena dosa pertama manusia itu dulu itu adalah kaitannya dengan apa? Kaitan dengan makanan. Makanya ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ini berarti subhanallah gitu. Ternyata kita harus halal karena dosa pertama manusia juga kaitannya dengan bab makanan. Makanya lihat ayat ini. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu nanti akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini naudzubillah min dzalik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Makanya ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah kenapa harus halal? Karena dosa pertama manusia itu adalah kaitan dengan harta. Yang kedua, kenapa ini harus halal? Karena kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram, jangan-jangan salah satu sebab kita itu tidak terhalang. Apa agar doa kita tidak terhalang. Maksudnya begini, kalau kita memakan makanan yang haram, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolak doa kita. Doa kita menjadi tidak mustajab. Lihat di dalam hadis Nabi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Ini hadisnya. Allah itu suci dan Allah itu tidak akan menerima kecuali yang suci-suci saja. Kemudian Rasul membacakan dua ayat dalam Al-Qur'an. Pertama surat Al-Mu'minun ayat 51, kemudian surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, di sini yang kaitan dengan agar doa kita tidak terhalang, ini yang kaitan dengan kita. Kemudian summa dzakara rajul. Kemudian Rasulullah, ini yang jadi pelajaran. Kemudian Rasul menyebutkan seseorang. Ini kisah tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang. Satu, ini harus jadi pelajaran. Jadi adalah pertama dia melakukan perjalanan panjang. Ini. Jadi orang ini melakukan perjalanan panjang. Nah, artinya orang ini sedang musafir. Kemudian ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian yang kedua adalah rambutnya kusut dan berdebu. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit. Ini 3 poin. Kalau kita lihat dari ketiga poin ini, Bu, ya. Pertama adalah dia sedang melakukan perjalanan. Kedua, rambutnya kusut dan berdebu. Nah, ini kan kalau kita lihat dalam hadis Nabi, bahwa kalau kita sedang musafir, kita sedang melakukan perjalanan, doa kita mustajab. Ini kan dalam doa kita mustajab. Makanya Ibu rahmat Allah SWT, kalau ada ibu suami kebetulan ada tugas keluar kota, ya bagus, maka ibu kalau meminta oleh-oleh, ya silahkan. Tapi alangkah lebih bagus juga minta tolong apalah panggilan kepada suami, maka tolong doakan kami. Termasuk mungkin ibu-ibu ada teman-temannya yang mau mudik, atau mungkin kebetulan mau jalan-jalan, kebetulan pekan depannya long weekend, Bu, ya. Mungkin ibu-ibu bisa mau jalan-jalan, tapi jangan dulu deh di masa pandemi ini. Pekan depan tuh long weekend, Bu. Bagi yang bekerja, Kamis, Jumat itu, Kamisnya tanggal merah, Jumatnya hari libur nasional, jadi kemudian jadi tanggal 11-nya adalah Isra Mi'raj, tanggal 12-nya adalah hari gitu. Pokoknya di hari libur nasional. Kemudian Sabtu Ahadnya kan jelas libur. Artinya 4 hari. Nah, bisa gitu ada teman-teman di antara ibu-ibu ada yang pergi keluar kota. Maka kan biasanya kita hilapnya oleh-oleh nah. Padahal waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kata Rasul ada 3 doa yang mustajab. Kapan? 1 adalah ketika dia sedang musafir. Kemudian yang kedua di sini asy'ashu aghbar, rambutnya kusut dan berdebu. Ia berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu. Diriwayatkan kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berambut kusut, lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan. Namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan kabul. Maksudnya dengan orang yang kondisinya sangat tawadhu. Kemudian berikutnya adalah wa yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia berdoa sambil mengangkat tangan. Berdoanya sambil mengangkat tangan. Ini adalah doa orang tersebut sambil mengangkat tangan. Kemudian apakah cukup di situ? Enggak. Yang berikutnya adalah doanya diulang-ulang. Makanya bermata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ada 4 poin. 4 poin ini adalah orang ini kalau berdoa pasti dikabul. 1, dia dalam keadaan musafir. 2, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika dia sambil mengangkat tangan. 4, dia doanya diulang-ulang. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini disebutkan, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun. Tapi yang jadi pelajaran di sini adalah bagaimana kaitan dengan makanannya haram. Coba lihat di sini. Makanannya haram. Kemudian minumannya juga haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian pun haram. Semuanya berasal dari hal yang haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Makanya bermata Allah SWT harus hati-hati. Jadi
Kenapa kita harus halal? Makanya ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugas sebagai seorang istri itu adalah, kalau saya sering bercanda ya, adalah tugas seorang istri itu bukan bercanda ya. Tugas seorang istri auditor keuangan keluarga. Tapi jangan sampai gini Bu, disebut auditor begitu suami pulang langsung ke ibu tadi digeledah. Mana dompet? Bukan itu Bu ya. Itu mah namanya bukan itu mah tukang malak. Nah, maksud auditor itu ibu pastikan bahwa keuangan atau uang yang dibawa oleh suami kita, maka pastikan uangnya adalah harta yang halal. Maka ibu sampaikan ke suami, apa atau siapa panggilannya, lebih baik bawa uang banyak halal daripada bawa uang sedikit haram ya. Ya itu mah pasti ya. Makanya dulu ada seseorang yang mengatakan begini, wahai suamiku, kami ini bisa hidup dengan kondisi seperti ini. Tapi kami tidak bisa hidup nanti dalam kondisi dimasukkan ke dalam api neraka. Maka yang kedua itu Bu. Makanya pastikan harta kita adalah harta halal. Bahkan dalam sebuah hadis Bu, ini naudzubillah min dzalik. Mungkin bisa jadi orang ada yang keluar melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Ternyata ibadah hajinya tidak diterima. Mungkin kalau dari syarat dan rukunnya diterima. Tapi ini masalahnya dari ibadah haji ini Dari ibadah haji ini dia melaksanakan ibadah haji tapi apa? Tapi dalam pelaksanaan ibadah hajinya itu, dia tidak memperhatikan kaitan dengan hartanya. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, di sini dengan harta yang halal. Jadi dia menjalankan ibadah haji, tapi hartanya halal. Kemudian ketika dia menaiki kendaraannya, kemudian dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Ini kan biasa kalau kita umroh atau haji kan, mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, kan di situ ada ungkapan, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Maka ada yang menyeru dari langit, sesungguhnya hajimu diterima dan engkau berbahagia. Kenapa? Di sini Bu yang jadi perhatian. Yang jadi perhatian buat kita semuanya di sini adalah bekalmu berasal dari sesuatu hal yang halal. Kendaraanmu diberi dari harta yang halal. Dan hajimu mabrur dan diterima. Ini adalah karena faktor hartanya yang halal. Kemudian ada orang yang pergi haji, tapi di sini lihat, hartanya dia berasal dari harta yang haram. Kemudian ketika dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, maka tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan. Tidak diterima dan tidak mendapatkan bahagia. Kenapa? Di sini yang jadi pelajaran adalah hartanya haram. Biayanya dari harta haram. Kemudian hajinya juga tidak mabrur. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang harta yang haram ini. Makanya Islam kenapa melarang kita ya, untuk memiliki harta yang haram. Dan ternyata dampaknya adalah sangat berat. Maka ini adalah yang kedua ya. Setelah tadi kita bahas dosa pertama manusia, kemudian yang kedua agar doa kita tidak terhalang. Yang ketiga, Ibu rahmat Allah Subhanahu, kenapa harta kita ini harus halal? Yang ketiga adalah memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Jadi kalau kita memakan makanan yang haram, maka berarti sama saja dengan kita nantang sama Allah. Artinya apa? Kita mendurhakai Allah. Jelas khamr itu haram. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu merupakan perbuatan syaitan, mengikuti langkah syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Allah apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah ketika khamar disebutkan, judi khamar, kata Allah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan dengan khamar syaitan dengan melegalkan khamar tersebut, tujuan utamanya adalah supaya kalian itu bermusuh-musuhan. Ini jelas, naudzubillah min dzalik. Makanya kita perlu harta yang halal itu kenapa? Karena memakan harta yang haram berarti kita sama saja dengan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ciri khas orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan ghairil maghdubi alaihim, yang kemarin 2 pekan yang lalu kita bahas. Orang-orang Yahudi itu kan al-maghdubi alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terlaknat. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian waladhdallin. Ini adalah kaitan dengan orang-orang Yahudi ini. Maka kalau kita berbicara tentang ini, berahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang Yahudi itu mayoritas mereka adalah selalu memakan makanan yang haram.
Baik itu makanannya, nanti kita bahas, termasuk cara mendapatkannya. Kan disebutkan wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aqlihim musad. Di sini adalah orang-orang Yahudi itu salah satunya mereka adalah biasa memakan makanan yang haram. Baik, kita lanjutkan. Kenapa kita harus halal? Supaya kita jauh dari api neraka. Bayangkan, Bu, ya. Kalau kita memakan makanan yang haram, satu suap saja makanan yang kita makan, ya. Satu suap saja makanan yang kita makan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, maka fannaru aula. Maka neraka itu layak buat dia. Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu pantas baginya. Naudzubillah min dzalik. Ini neraka. Jadi layak buat dia neraka. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh dari setiap daging yang diberikan asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak untuk membakarnya. Bayangkan, Bu. Jadi neraka itu adalah akan membakar orang-orang yang memakan makanan yang haram. Kemudian berikutnya adalah harta haram ini adalah penyebab kehinaan, kemunduran, dan keniscayaan umat. Idza tabayatum bil ina. Ini salah satu transaksi. Apabila kalian melakukan transaksi ribawi, dan sekarang transaksi ribawi ini menjadi transaksi yang seolah-olah menjadi hal yang biasa. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar. Kamu tunduk dengan harta. Jadi harta adalah segala-galanya. Pokoknya bagaimana dia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Wa raditum bizar'i. Kemudian kamu mengagungkan peternakan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ini kan menunjukkan bahwa apa? Kaitan transaksi ribawi. Kemudian kita tertipu dengan harta. Harta adalah segala-galanya. Berarti kan memakan harta yang haram. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dullan. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian dullan, kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Itu tidak akan kembali kehinaan tersebut kecuali setelah itu adalah Allah Subhanahu wa taala kalian bertobat dari itu. Yang terakhir berhormat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus harta itu harta yang halal? Tidak boleh harta yang haram. Harta haram yang merajalela, pertanda adab akan turun. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya kaitan dengan RUU kaitan dengan Perpres yang sekarang itu sudah digulirkan, tentu kita sebagai umat Islam harus menjadi garda terdepan untuk menolaknya. Bukan benci kepada pribadi dan lain sebagainya. Tapi ini masalahnya, ini kaitan dengan apa? Kaitan dengan keharaman sebuah harta. Kata Rasul, idza harus zina, apabila perzinahan, war riba fi qaryatin, apabila riba perzinahan sudah merajalela di satu tempat. Dan namanya perzinahan, Bu, biasanya yang namanya perzinahan itu biasanya kalau kita berbicara tentang perzinahan, itu sumbernya adalah perzinahan biasanya akan dibarengi dengan yang namanya meminum minuman keras. Itu pasti akan dibareng. Walaupun tidak semuanya. Tapi banyakkan adalah seperti itu. Kemudian apa di fi qaryatin dalam sebuah kampung. Maka faqad halu bi anfusihim adzaballah. Maka sungguh dia itu telah menghalalkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa solusinya? Supaya harta kita ini harta yang halal. Solusinya adalah tentu kalau kita lihat untuk menghindari fenomena di akhir zaman. Ya tadi, harta yang halal itu adalah seolah-olah menjadi satu hal yang aneh, dan harta yang haram itu mereka biasa dengan mengambil harta semaunya. Apa solusinya? Solusinya adalah, ini contohnya, Umar bin Khattab melakukan tindakan preventif. Umar bin Khattab melakukan tindakan pencegahan. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dalam jual beli. Ini contohnya. Makanya berahmat Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini kaitan dengan solusi ini. Oleh karena itu Khalifah Umar ibn Khattab berkeliling ke pasar dan berkata, la yabi' fi suqina illa man tafaqaha fid din. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang-orang yang telah mengerti fikih, muamalah dengan baik. Artinya kita pentingnya belajar. Makanya tidak boleh kita beraktivitas perbankan kecuali kita memahami kaitan dengan riba. Tidak boleh kita beraktivitas kaitan dengan asuransi kecuali paham fikih muamalat. Kemudian pasar modal, koperasi, pergadaian, reksadana, bisnis FM, jual beli dan lain sebagainya. Ini kan cara untuk mendapatkan harta. Kalau kita tidak memahami fikihnya, jangan sampai kita terjun di situ. Khawatir kita terjerumus kepada riba. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kaidah menarik kaitan dengan hukum syariat. Al-ahkamu yataghayyaru bi taghayyuril azminati wal amkinah.
Yang namanya hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat. Ini kaitan dengan hukum muamalah. Nah, ini bedanya muamalah dengan ini saya tidak akan bahas begini, biar waktunya lebih pas nanti kepada contoh-contoh saja. Nah, ibarat Allah SWT. Jadi apa yang harus kita lakukan kaitan dengan harta haram ini? Tindakannya adalah berarti kita harus memahami kaitan dengan harta haram ini. Kalau kita berbicara tentang harta haram itu ada dua jenis harta haram. Pertama, zatnya memang haram. Jadi kalau kita berbicara tentang harta haram, maka yang pertama adalah zatnya memang haram. Ya, nanti kita bahas kapan harta haram itu zatnya ini. Zatnya memang haram. Yang kedua adalah kapan sebuah harta itu disebut harta yang haram? Karena cara mendapatkannya. Nah, hari ini mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana tata cara mendapatkan harta yang haram ini. Ya, ini adalah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Justru kita akan banyak membahas tentang ini. Ya, bagaimana harta kita ini supaya apa? Supaya kita betul-betul mendapatkan harta yang haram. Ini kan cara mendapatkan. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang harta yang haram. Jadi, pertama memang zatnya haram. Ya. Pertama memang zatnya adalah haram. Itu yang pertama. Jadi, adalah harta haram muamalat kontemporer, harta haram yang didapatkan secara muamalat itu adalah yang pertama karena memang cara mendapatkannya haram. Cara mendapatkannya adalah haram. Jadi, kalau kita berbicara tentang ini berarti apa? Kita berbicara tentang bahwa muamalat itu haram. Apa? Bisa jadi karena apa? Harta tersebut haram bisa jadi karena apa? Karena bisa jadi satu karena hartanya zatnya memang haram. Yang kedua adalah setelah hartanya haram, kedua adalah cara mendapatkannya yang haram. Ini adalah kalau kita berbicara tentang babi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, haram karena zatnya. Jadi barangnya sendiri haram. Cuman apa bedanya kalau haram zatnya? Kalau haram zatnya, maka akan selama-lamanya diharamkan. Tidak mungkin jadi berubah. Pertama, diharamkan secara eksplisit. Makanya babi, bangkai, bukan kedelai ya. Jangan salah baca. Siang-siang begini salah baca bahaya. Ini keledai, bukan kedelai. Kalau kedelai makan itu mau ini. Ini keledai. Kemudian hewan buas. Ini kan memang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara eksplisit memang diharamkan. Jadi makanan tersebut adalah diharamkan secara eksplisit. Babi jelas. Kalau ada orang yang menghalalkan babi, ya itu mah udah jelas. Babi itu haram. Sehingga mungkin bagaimana kaitan vaksin yang terbuat dari babi, maka tetap haram. Tapi memang mungkin dalam penggunaannya, jika memang vaksin itu sangat dibutuhkan dan memang belum ada vaksin yang halal, maka yaitu dalam kondisi darurat, bukan jadi halal, boleh pemanfaatannya. Nah, ini adalah secara eksplisit. Yang kedua, Bu, makanan itu jadi haram atau haram itu harta itu haram karena zatnya tadi adalah secara eksplisit. Babi, bangkai. Itu lihat Ibu dalam surat Al-Baqarah contohnya di ayat 173. Di ayat 173 kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Yang kedua adalah perintah dan larangan untuk membunuh binatang tertentu. Makanya kenapa ular diharamkan? Kenapa perintah dan larangan untuk membunuh kok jadi haram harta tersebut? Karena binatang-binatang yang diharamkan untuk dibunuh berarti dia mati sendiri. Sedangkan kaidahnya binatang itu akan halal jika disembelih. Kalau tidak disembelih berarti haram. Kemudian yang kedua, kenapa bagi yang dilarang bagi yang diperintahkan dibunuh? Maka binatang yang diperintahkan dibunuh berarti dia mati bukan disembelih, tapi matinya mati secara biasa. Dan mati secara dibunuh seperti itu akan menjadi mati. Nah, ini adalah kaitan sebenarnya kembalinya adalah binatang-binatang ini kembalinya ke sini. Kembalinya adalah kepada bangkai sini. Dan bangkai ini kan termasuk yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, Bu, haram karena najis. Haram karena najis. Ini khomer. Memang para ulama berbeda pendapat. Apakah khomer itu najis atau tidak? Ya. Sebagian ulama mengatakan khomer itu najis. Yang jelas khomer itu haram. Cuman masalahnya zatnya najis atau tidak, ya. Maka maka itu diharamkan atau tidak? Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka berarti ya tetap karena itu adalah diharamkan. Tapi suatu yang najis, darah, kenapa darah itu tidak diharamkan? Karena dia najis.
Jadi karena dia najis. Ini kaidah-kaidahnya adalah lebih memudahkan kepada kita semuanya. Jadi karena najis. Maka ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah ini zatnya haram. Kenapa? Karena najis. Kemudian karena memabukkan. Ini Bu yang sedang dibahas ya. Yang sedang ramai sekarang ini. Karena memabukkan. Bayangkan Bu, sesuatu hal yang memabukkan ini kan diharamkan di dalam syariat. Auzubillahi min dzalik Bu ya. Tadi ya, kalau kita berbicara tentang hal yang sedang ramai di media sekarang ini karena memabukkan. Dan ini adalah kalau kita berbicara tentang itu, maka sesungguhnya sekali lagi adalah kita berbicara tentang apa? Tentang harta haram ini. Jadi zatnya memang haram, maka kita tidak boleh mengkonsumsi barang tersebut. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi barang tersebut. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Ibarat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekali lagi adalah bab-bab ini adalah sesuatu hal yang memabukkan. Bayangkan Bu, ini zatnya aja haram. Kalau zatnya haram berarti kalau kita jual belikan apa? Nggak halal. Ya udah di samping itu, ketika Allah mengharamkan sesuatu, contohnya ini sesuatu hal yang memabukkan, kata para ulama mengatakan adalah bahwa khamr itu adalah ummul khaba'ith. Induknya kejahatan itu bermula dari khamr. Di mana? Coba lihat. Ketika ada tawuran dan lain sebagainya, atau ketika ada pembunuhan, biasanya itu bermulanya adalah biasanya kalau yang tawuran geng-geng lain sebagainya, mereka sambil mabuk. Saya beberapa kali lihat kebetulan di depan rumah gitu ya. Pernah waktu itu saya pulang jam 11 malam, turun dari angkot mau ke rumah, itu ada tawuran dan saya lihat orangnya juga sedang mabuk dan sebagainya. Maka ini zatnya sudah diharamkan. Masa mau dilegalkan? Kan ini naudzubillahi min dzalik. Infonya walau alam katanya Perpresnya barusan dicabut lagi gitu, baru berapa hari gitu ya, dicabut kembali. Yang mudah-mudahan ya ini apakah memang nunggu reaksi umat Islam seperti ini atau bagaimana, kita juga nggak tahu ya. Apa tujuannya pemerintah kok iseng banget itu nggak ada kerjaan. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi kembali tadi bahwa memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan zatnya haram. Ketika zatnya haram diperjualbelikan jadi tidak boleh. Makanya ini kaitan dengan najis contohnya Bu ya. Jual beli najis itu bagaimana? Tidak dibolehkan. Makanya para ulama mengatakan jual beli kotoran itu nggak boleh. Kenapa jual beli kotoran nggak boleh? Karena kan termasuk barang yang najis. Makanya bermasalah jual beli darah itu nggak boleh. Terus di PMI gimana tuh katanya? Kalau ada yang butuh darah bayar. Kalau di PMI itu bukan bayar, bukan beli darah. Tapi kan darah itu kan ada orang donor. Darah itu kan perlu alat untuk Untuk mengeluarkan darahnya. Kemudian perlu alat untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah lebih kepada biaya biaya kaitan dengan penyimpanan darah dan sebagainya, bukan jual beli darah. Kalau jual beli darah jelas nggak boleh. Karena ini termasuk yang diharamkan di dalam ajaran Islam. Nah, yang terakhir bermata Allah Subhanahu wa taala, diharamkan itu karena maldharat. Ini yang terakhir adalah diharamkan karena maldharat. Makanya bermata Allah Subhanahu wa taala kalau ibu semuanya lihat ya, tidak ada gitu ya. Karena maldharat. Nah, ini karena maldharat ini Karena maldharat ini maka tadi disampaikan subhanallah karena maldharat. Contohnya kenapa kita dilarang memakan kaca? Kan nggak ada dalilnya diharamkan kalian memakan kaca, nggak ada kan? Ya. Diharamkan kan karena makan kaca kan nggak ada, tapi apa? Karena maldharat akan membuat maldharat buat kita. Kenapa batu itu diharamkan untuk kita konsumsi? Karena akan membahayakan kita semuanya. Racun. Ya. Racun ini kan tidak ada dalilnya. Diharamkan buat kalian racun enggak, tapi racun ini akan membahayakan buat kita. Kemudian, contohnya makanan yang sudah kadaluarsa, boleh nggak kita mengkonsumsinya? Dilarang kita mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa ini akan membahayakan buat siapa? Ya buat kita. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang hal-hal yang diharamkan tersebut. Jadi ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Sehingga kita semuanya paham, oh berarti ini karena zatnya memang diharamkan. Maka sesuatu yang zatnya sudah diharamkan, berarti ya jadi haram buat kita semua. Nah, yang kedua, ibarat Allah Subhanahu wa taala, harta itu haram karena cara mendapatkannya. Ya. Karena cara mendapatkannya. Ibarat Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di sini, ya. Cara mendapatkannya itu adalah kalau kita berbicara tentang kaidah-kaidah fikih kaitan dengan harta haram ini, cara mendapatkannya apa? Hukum asal setiap jual beli adalah halal. Jadi Bu,
jual beli itu hukumnya halal. Hukum asalnya. Hukum setiap akad adalah halal. Ini kaidah-kaidah fikih. Hukum setiap akad itu adalah halal. Kemudian kata Imam Syafi'i, Allah telah menghalalkan setiap jual beli. Dan apabila tidak ada larangan dari Rasul SAW, maka itu menjadi halal. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu hal yang halal, ini adalah cara mendapatkannya. Jadi cara mendapatkan harta dengan cara yang halal itu lebih banyak daripada cara mendapatkan harta dengan cara yang haram. Itu lebih banyak yang halal. Makanya ini kaidah yang harus kita perhatikan. Hukum asal jual beli itu boleh. Hukum asalnya. Tapi kalau ada larangan dari Nabi, ada standar syariat yang dilanggar, maka menjadi tidak dibolehkan. Nah, kapan sebuah harta itu jadi haram? Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, sebuah harta itu dikatakan haram apabila mengandung 3 hal. 1, karena ada kezoliman di situ. Ini 1. Karena ada kezoliman. Yang kedua, karena ada gharar di situ. Yang ketiga adalah karena ada transaksi riba. Makanya dalam konteks jual beli apapun, kembalikan kepada 3 hal ini. Kalau tidak ada hal ini, maka berarti itu dibolehkan. Makanya kenapa jual beli babi dilarang? 1, babinya sendiri haram. Yang kedua, karena ada unsur kezoliman di situ. Kita tidak boleh menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang tidak berharga. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah apa? Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu kan, maka apa? Karena tidak najis, sesuatu yang najis itu kan berarti tidak ada harganya dalam Islam. Sehingga tidak boleh dilakukan jual beli. Ini adalah kalau kita berbicara tentang berbicara tentang ini. Jadi sesuatu hal yang haram itu adalah karena. Tapi berhormat Allah SWT, kita akan bahas tentang jual beli. Nah, kapan jual beli itu terlarang? Mungkin ini karena kaitan dengan satu saja. Ya. Tadi kalau kita lihat di sini adalah karena kezaliman, gharar, dan riba. Lihat, kalau kita berbicara tentang jual beli. Nah, kapan sebuah jual beli itu dikatakan haram? Kita bahas di sini, Bu, ya, kaitan dengan jual beli haram. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya di masa modern sekarang. Nah, kapan jual beli itu dikatakan haram? 1, berhormat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dibahas dulu karena kita sering mengatakan kan yang penting sama-sama ridho. Kan begitu ya? Sering ada ungkapan, ya nggak apa-apa, yang penting sama-sama ridho saja. Kan suka ada anggapan seperti itu. Yang penting sama-sama ridho. Nah, apakah betul sama-sama ridho ini akan menjadikan kita sebuah jual beli, transaksi jual beli itu jadi halal? Maka keridhoan dalam jual beli memang salah satu syarat jual beli. Tapi tidak selalu menghalalkan. Ingat, Bu. Tidak semua yang ridho itu sama akan dihalalkan. Contoh, melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri itu kan dihalalkan. Tapi kalau berselingkuh, kalau dia melakukan hubungan suami istri bukan dengan pasangan halalnya, apakah jadi halal? Ya tentu halal. Nah, ini kan contoh real kaitan dengan bab ini. Makanya berhormat Allah Subhanahu wa taala dalam konteks jual beli, keridhaan itu memang salah satu syarat dalam jual beli. Tetapi bukan berarti kalau sudah ridho sama ridho, ya, kalau sudah ridho sama ridho, maka bukan berarti juga bisa selalu halal. Makanya ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Jual beli ini 1, diharamkan karena situasi dan kondisi. Ya. Karena situasi dan kondisi. Ya. Karena situasi dan kondisi. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka berarti jual beli itu diharamkan apa? Karena waktu dan tempat. Nah, ini karena waktu dan tempat. Jadi jual beli akan menjadi haram, akan menjadi terlarang karena waktu dan tempat. Gimana waktu dan tempat? Contoh, larangan kita jual beli di dalam masjid. Hati-hati, Bu. Larangan jual beli di dalam masjid. Kata Rasul, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka." Apabila kamu melihat orang melakukan transaksi jual beli di masjid, ucapkan, semoga Allah tidak memberikan keberkahan di dalam rezekinya, di dalam perniagaannya. Nah, Bu, ini. Jadi kalau kita hati-hati sekarang, ibu-ibu, Ustadz, masa jual beli di masjid? Lo bisa, Bu, sekarang jual beli di masjid. Ibu jual beli di masjid pakai handphone seperti ini kan bisa sekarang. Contoh, Bu, ya. Ibu tiba-tiba anak ibu nge-WA, "Mah," contohnya, ibu sedang di masjid ngaji. "Mah, ini listrik mati, habis." Kata ibu masih pakai token gitu. Kalau yang pakai token, kan bisa aja. Ya sebentar, Mama beliin dulu ya pakai mobile banking, pakai internet banking. Nah, ini kan berarti kita melakukan transaksi di dalam masjid.
Atau mungkin ibu sedang belanja di marketplace. Ketika ibu belanja di marketplace itu ada sesuatu, iya saya belum bayar, terus ibu melakukan transaksi pembayaran. Nah ini kan contoh gitu ya, hal-hal seperti ini ya. Sebentar Bu ya. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Ya, yang pertama adalah berjual beli di dalam masjid itu terlarang, hati-hati. Jadi jual beli di dalam masjid itu terlarang. Kenapa? Karena tadi ini kan dilarang. Kata Rasul, kalau kamu melihat orang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka ucapkan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan. Yang kedua, Bu, contoh ini kan karena situasi dan kondisi, ya. Karena situasi dan kondisi. Nah, berikutnya yang kedua adalah contoh di sini adalah larangan jual beli ketika sholat Jumat. Jadi larangan jual beli ketika sholat Jumat. Bagi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, maka ini menjadi tidak boleh jual beli bagi orang tersebut. Jadi jual beli ketika waktu sholat Jumat. Ya. Jadi jual beli ketika membahas sholat Jumat. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ini berarti ya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka berarti adalah ada larangan jual beli ketika waktu sholat Jumat. Ini jual beli ketika waktu sholat Jumat. Nah, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini jual belinya kan boleh, contohnya jual beli kerupuk tapi ketika sholat Jumat. Makanya Ibu rahmat Allah Subhanahu mungkin suka ada kan yang jualan di komplek gitu ya. Kebetulan ibu-ibu tidak sholat Jumat, ya tolong kalau ada bapak-bapak yang jualan keliling gitu ya, diingatkan, Pak, ini waktu sholat Jumat, jangan jualan dulu. Atau mungkin ibu sampaikan ke penjaga pintunya, satpam gitu ya, bahwa ketika waktu Jumat tidak ada yang jualan. Ini kan juga bagian daripada kita untuk menertibkan, ya. Kaitan dengan apa? Menertibkan kaitan dengan kondisi yang ada, gitu ya. Ini apa? Ini adalah kalau kita berbicara tentang begini. Jadi kita bab sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, kemudian menjual mushaf kepada non Muslim. Menjual mushaf kan dalam konteks menjual bukan mushafnya yang dijual kan. Mushaf itu perlu kaitannya dengan menjual mushaf kepada orang kafir gitu. Kan bukan mushafnya yang dijual, tapi kondisinya adalah mushaf itu dijual, tapi dijualnya dijualnya itu adalah kepada orang kafir. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menjual mushaf tersebut bukan mushafnya dijual, tetapi ya kalau kita berbicara tentang itu adalah kita mushaf tersebut ya kan butuh biaya cetak dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah tapi dijual kepada orang kafir. Kenapa? Karena kalau dijual kepada orang kafir justru khawatir nanti mushaf itu dihinakan oleh mereka. Diinjak-injak, dibakar, naudzubillah min dzalik, kan kita nggak tahu. Maka ini tidak dibolehkan. Kemudian menjual senjata di zaman fitnah. Ini juga dilarang. Larangannya kenapa? Karena situasi dan kondisi saja. Kemudian menjual anggur kepada mereka yang biasa membuat miras. Hati-hati, Bu. Jual beli anggur kan boleh. Tapi kalau kita tahu dia itu pedagang miras, dari anggur tersebut biasa dia membuat miras, maka itu menjadi tidak halal. Nah, ini kan perlu diperhatikan kaitan dengan sehingga Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal ini harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh kita melakukan transaksi-transaksi tersebut. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi diharamkan karena situasi dan kondisi. Yang kedua, haram karena gharar, karena ketidakjelasan. Nah, ini kan haram karena gharar atau karena ketidakjelasan. Makanya nanti dalam konteks bab muamalat kontemporer, bab ini banyak. Halal karena apa? Haram karena gharar, ketidakjelasan. Contoh, Bu ya. Ini istilah-istilah zaman dulu. Ya. Contoh ya, saya kasih contoh ini. Jual beli hasad. Jual beli hasad itu seperti apa? Jual beli hasad itu contohnya adalah ya, jual beli hasad gitu ya. Jual beli hasad itu adalah ini contoh saja ya. Jual beli hasad itu adalah kalau kita melempar sesuatu, maka yang kena itu yang kita dapatkan. Kalau dulu punten Bu ya lagi kecil saya gitu, nggak tahu ibu-ibu ngalamin atau tidak. Kan suka ada yang jualan agar tuh, Bu. Agar itu kan nanti
Kalau mau beli agar itu kan kenapa sih nggak langsung jual agar aja? Ini kan nembak dulu gitu ya. Jadi kalau yang jatuhnya 1 berarti dapat 3 agar. Tapi kalau yang jatuhnya 3, si tempat agar itu maka cuma dapat 1. Ini kan bai'ul hasad. Kalau sekarang mungkin bisa jadi, sok kamu mau beli tanah, iya, nih lemparin batu ini, maka sejauh batu itu nyampe ke situ, maka saya jual 10 juta. Kan tergantung orangnya. Ini namanya adalah jual beli yang terlarang. Kenapa? Karena goror, karena ketidakjelasan. Termasuk juga adalah contohnya apa? Menjual barang yang tidak kita miliki. Dikecualikan daripada jual beli salam atau salam. Nah, ini kan jual beli online, nanti kita bahas kaitan dengan jual beli online. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa menjadi horor buat kita semua. Yang ketiga, ibarat Allah Subhanahu wa taala, diharamkan karena madarat. Jadi diharamkan karena madarat. Contoh gitu ya. Menjual atas penjualan saudaranya. Kan ada orang contoh gini, saya sedang menawar rumah atau saya menjual mobil. Kemudian ada teman saya sudah nawar, kemudian ada teman saya datang satu lagi, nawar lebih tinggi, padahal ini sedang dalam penawaran teman, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena akan memberikan madarat. Kemudian ini contoh Bu ya. Ini contoh saja. Ini adalah jual beli ihtikar. Ihtikar itu apa? Ihtikar itu adalah jual beli yang cara menimbun barang. Jadi barang kebutuhan pokok masyarakat ditimbun. Nah, ketika barang kebutuhan pokok masyarakat itu ditimbun, maka apa? Maka contohnya apa? Dia ditimbun masyarakat. Apa barang itu ditimbun? Nah, ketika ditimbun, kemudian akhirnya harganya butuh, mahal, akhirnya dijual dengan harga yang tinggi. Ya contoh kemarin Bu ya, ketika di awal-awal masa pandemi, itu kalau cari masker kan, masker biasa harga 1.000 itu dijual bisa jadi berapa? Ini kan contoh sederhana gitu. Ini kan berarti ihtikar. Jadi dia jual beli tapi ditimbun dulu kaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Ya contohnya kan banyak kasus biasanya kalau bensin mau naik biasanya dulu gitu ya. Kalau bensin mau naik itu kan biasanya suka ada yang menimbun dulu. Begitu bensin itu naik, maka dia jual. Ini kan berarti tidak boleh. Atau contoh lagi adalah jual beli dengan cara menipu. Jual beli dengan cara menipu. Ini kan karena ada madarat di sana. Jadi yang ketiga itu karena ada madarat. Yang keempat, ibarat Allah Subhanahu wa taala, jual beli itu dikatakan haram karena ada unsur riba di situ. Karena ada unsur riba. Maka inilah jual beli yang kalau kita berbicara tentang jual beli, maka perhatikan keempat hal ini. 1, apakah kondisi waktu dan tempat diharamkan atau tidak? Yang kedua, apakah di situ ada gharar atau tidak? Yang ketiga, di situ juga adalah apakah di situ ada gharar atau tidak? Kemudian yang ketiga adalah apakah ada madarat atau tidak? Yang keempat adalah haram karena unsur riba. Nah, ini adalah keempat hal ya, keempat hal yang kaitan dengan bab ini. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini, maka keempat hal ini yang biasa dikatakan bahwa jual beli itu akan menjadi haram. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan ini contoh Bu ya. Kita lihat bagaimana kaitan dengan jual beli ataupun konteks praktek dalam konteks kita jual beli dalam konteks muamalah. Ini adalah contoh Bu ya, ini sebagai contoh saja. Bagaimana kita menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam bab muamalah ini. Contoh Bu ya, ini ada pertanyaan, mungkin sering ada pertanyaan begini. Bagaimana hukum jual beli online? Ini kan Bu ya, ini sering jadi pertanyaan. Bagaimana hukum jual beli online? Maka ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang jual beli online, kan hukum asal jual beli kan boleh. Mau online, mau offline juga kan boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman kan caranya saja kan ini. Nah, bagaimana contohnya hukum jual beli online? Maka ibarat Allah Subhanahu wa taala, jual beli online itu dibolehkan. Ya. Tapi ada syaratnya. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih jual beli online, dibolehkan dengan syarat apa? Dengan ketentuan barang yang diperjualbelikan itu adalah halal. Jadi ini Bu ya. Jadi kalau kita bisnis jual beli online, maka ada ketentuan yang harus dipahami bersama-sama. Apa ketentuannya? 1 adalah barang yang dibelinya itu adalah halal. Jadi barangnya halal. Makanya tidak boleh contohnya beli apa? Ibu hormat Allah Subhanahu wa taala membeli barang yang diharamkan. Makanya apa? Yang dibeli itu harus halal. 1. Yang kedua, jelas spesifiknya. Kemudian yang ketiga, barang memang dibutuhkan, tidak mubadzir. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi barangnya itu adalah halal, kemudian spesifiknya jelas barang tersebut, dan memang barang yang dibelikan itu adalah maka memang dibutuhkan. Jadi tidak ada unsur mubadzir. Kadang kan punten Bu ya, oh ini lagi diskon, beli aja. Padahal kita juga tidak membutuhkan, hati-hati.
kita harus perhatikan kaitan dengan asas ini. Kata Allah kan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan apa? Jangan kamu berlebih-lebihan. Ini kan menunjukkan bahwa pentingnya kita pentingnya kita selalu apa? Selalu memperhatikan kaitan dengan bab ini. Memang uang kita, tapi kan juga kita jangan lupa perhatikan kaitannya. Nah, kemudian setelah itu apa? Ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang diterima tidak sesuai pesanan. Contohnya kan beli baju ukurannya M, datang L. Kan jadi kegedean, Bu. Ya mending kalau kegedean bisa dikecilkan. Ini kita beli baju ukurannya M. Tapi pas datang S gitu ya. Ini kan berarti ada sesuatu. Maka bagi pembeli, maka harus ada hak untuk membatalkan atau menerima jika barang pesanan itu tidak sesuai. Ini kan tidak sesuai. Nah, serta sesuai dengan skema akad jual beli. Artinya ini menunjukkan bahwa ada kaidahnya. Selama itu sesuai dengan skema akad jual beli. Nah, ini adalah landasan dasar awal kaitan dengan jual beli online. Hal ini, Bu, ya, kaitan dengan jual beli ini sebenarnya sesuai dengan kaidah-kaidah ini adalah fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI ini adalah kaitan dengan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi di MUI itu ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Ini adalah biasanya akan memberikan fatwa-fatwa kaitan dengan bab muamalah dan lain sebagainya. Termasuk kemarin kaitan dengan vaksin contohnya. Dewan Syariah Nasional MUI itu yang memberikan fatwa bahwa vaksin ini dibolehkan dengan alasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian juga adalah ini juga standar ini juga yang disampaikan oleh AAO IPI. Ya, ini adalah sebuah lembaga fikih ya. Memang ini adalah sebuah lembaga fikih yang memang khusus membahas kaitan dengan masalah-masalah fikih kontemporer ya. Ini pun dibolehkan kaitan dengan bab ini. Makanya ibarat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah standar syariah, ini kan khusus ya kaitan dengan lembaga fikih kaitan dengan bab ini. Maka ini hukum asalnya dibolehkan. Tapi ibarat Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ini, maka berarti hukum asal jual beli itu adalah dibolehkan. Ibarat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita seperti itu maka apa? Maka kalau kita melakukan transaksi jual beli online, maka perlu rambu-rambu fikih terkait belanja itu. Jadi perlu rambu-rambunya. Pertama adalah apa? Barang yang dibeli. Jadi rambu-rambunya adalah kalau kita belanja online itu pertama barang yang dibeli. Jadi barang yang dibeli itu harus ada unsur-unsurnya 4 hal. Pertama, barangnya harus halal. Tadi Bu ya sudah disampaikan. Barang yang kita beli itu harus halal. Oleh karena itu tidak diperkenankan berbelanja dengan barang yang haram. Jadi kalau Ibu melakukan transaksi jual beli online, jangan kita belanja sesuatu hal yang haram. Baik tadi karena fisiknya, seperti minuman memabukkan, maupun non fisik, seperti mainan yang merusak moral anak-anak. Ini kan Bu, jadi barangnya itu adalah tadi berbelanja yang haram tidak dibolehkan. Baik fisiknya memang haram, kita jual beli khamar, najis, babi, dan lain sebagainya, gitu ya. Maka ini dilarang. Atau memang karena faktor non fisiknya. Ini mah halal barangnya mah. Tapi kan ternyata bisa merusak moral anak bangsa. Yang kedua, barang jasa yang diprioritaskan untuk dimiliki. Sehingga ibarat Allah Subhanahu wa taala kalau kita belanja memang uang kita nggak salah sih. Tapi kan harus diperhatikan, tidak membeli yang tidak dibutuhkan atau tersier agar tidak mengakibatkan pemubadiran yang dilarang. Kata Allah dalam surat Al-Isra ya, di ayat ke-27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pemboros itu adalah merupakan saudara-saudaranya setan. Ini kalau kita berbicara tentang bab ini. Jadi beberapa Allah perlu kita memperhatikan kaitan dengan bab ini. Kemudian ini kan berarti apa? Jadi jangan sampai kita terjadi mubadzir. Jadi prioritaskan. Barang yang dibeli itu adalah memang barang yang diprioritaskan untuk kita pakai, untuk kita miliki. Yang ketiga adalah barang yang dibeli harus jelas kriteria dan spesifiknya. Jadi kriterianya jelas, kemudian spesifiknya harus jelas. Seperti gambar, harga, ukuran, dan sebagainya. Ini kan harus jelas. Apalagi dalam konteks online. Kalau offline kan kita bisa langsung mencoba. Kalau online kan enggak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang ini kan ukuran seperti yang terjadi di lapak online karena tidak terwujud dan tidak terlihat saat transaksi pembelian agar terhindar dari ketidakjelasan atau disebut tadi Bu di sini agar terhindar dari yang namanya gharar. Makanya gharar ini kan pasti banyak ditemukan. Kemudian pembeli diberikan hak khiyar untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan kerelaan apabila barang diterima tidak sesuai dengan pesan. Ini yang tadi disampaikan. Jadi pertama adalah barang yang kita beli.
Jadi rambu-rambunya adalah pertama adalah rambu fikihnya itu adalah kaitan dengan belanja online ini. Pertama apa yang dibeli? Barang yang harus dibeli itu adalah tadi harus barangnya halal, memang kebutuhan pokok kita, kemudian juga jelas barangnya, spesifik, harga dan sebagainya. Kemudian juga ada hak untuk mengembalikan jika tidak sesuai dengan yang dipesan. Itu yang pertama. Jadi kaitan dengan barangnya. Yang kedua, bagaimana cara membelinya? Ini kan kalau kita berbicara tentang cara membelinya. Jadi cara membelinya. Nah, cara membelinya adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Jadi saya melakukan transaksi, saya pembeli, kemudian dengan penjual. Maka baik itu jual beli tunai maupun tidak tunai, barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai, kan bisa saja. Ini kan itu dibolehkan. Jadi boleh jual beli online walaupun tidak ketemu. Jadi boleh-boleh saja. Dengan hal ini berdasarkan kepada keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, divisi fikih organisasi kerjasama Islam atau disebut dengan OKI, ya, di tahun 90 yang membolehkan jual beli tidak tunai. Jadi boleh jual beli tidak tunai. Kemudian juga fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 4, ya, ini tentang jual beli, ada yang disebut dengan jual beli murabahah. Jadi ada yang disebut dengan jual beli, ini adalah namanya adalah jual beli murabahah. Jadi dibolehkan, kenapa? Karena ini kaitan dengan jual beli murabahah. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi barang yang dibelinya pun, nah, cara membelinya pun jelas dibolehkan. Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dengan pembeli melalui marketplace, penjual berhak mendapatkan margin atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan. Sebagaimana Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihi. Sesungguhnya kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Ya. Illa syarton harrama halalan au halal haraman. Jadi kecuali syarat itu mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini adalah kaidah ini disampaikan oleh para ulama. Sehingga jual beli online itu adalah sekali lagi adalah boleh. Jadi jual beli online itu dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal, tadi saya ulangi, dan spesifiknya juga barang yang dibutuhkan tidak ada unsur mubazir, ada hak pembeli untuk membatalkan dan melanjutkan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati tadi. Ini kaitan dengan, jadi caranya adalah jelas dibolehkan. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi adalah pertama kaitan dengan barangnya. Yang kedua cara transaksinya. Yang ketiga adalah diprioritaskan berbelanja pada tempat belanja atau lapak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, karena kita tinggal di negara hukum ini juga penting. Ini Bu ya. Jadi kita ya kalau kita ya tentu berusaha semaksimal mungkin memilih ya tempat-tempat belanja online ini, sebagaimana kita juga kalau toko kan ya pilihan juga ya. Kemudian berikutnya adalah ini yang penting buat kita semuanya, berbelanja itu bagaimana supaya menjadi nilai ibadah, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbelanja, maka hendaklah kita mengingatkan dalam konteks belanja ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Sehingga setiap belanja ini untuk keperluan ibadah kepada Allah. Seperti membeli mainan, ibu contohnya beli mainan buat anak-anak, maka pilih mainan tersebut apa? Pilih mainan itu yang kira-kira mendidik anak. Ini kan contoh seperti itu. Bukan hanya sekedar bermain, apalagi sampai naudzubillah min dzalik merusak pendidikan masyarakat. Ini adalah kalau kita berbicara tentang jual beli online. Jadi kesimpulannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jual beli online itu adalah seperti melalui lapak atau sejenis yang biasa dilakukan dalam jual beli online, itu sah dengan ketentuan tadi yang merujuk kepada pendapat ulama fikih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat. Jadi memang ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tapi beda tempat. Tapi kan untuk zaman sekarang ya agak kesulitan juga, dan memang ulama dahulu juga sudah membolehkan itu. Juga pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stock, tetapi diserah terimakan atau dikirim oleh penjual online kemudian. Transaksi ini adalah sering disebut di dalam fikih namanya adalah al-bai' al-mausufatu bid-dhimmah. Ini kan kalau jual beli online kan begitu. Kita bayar dulu barangnya, kemudian setelah itu baru sama pelapaknya itu akan dikirim barang tersebut. Maka ini berarti dibolehkan. Atau jual beli dengan objek jual yang inden atau tidak tunai, tetapi bisa diketahui spesifik dan karakteristik. Ini kan disebut dengan pre-order. Nah, nanti kita bahas mungkin sedikit kaitan dengan pre-order ini. Bagaimana hukum pre-order di dalam Islam? Juga keputusan standar internasional OIV yang memperkenankan ijab qabul dan serah terima melalui online apabila tradisi pasar dan otoritas
mengakui hal tersebut. Semoga Allah memudahkan dan memberkahi setiap ikhtiar. Jadi itu Bu ya. Jadi jual beli online itu boleh, tapi kita harus memperhatikan kaitan dengan bab-bab tadi yang barusan disampaikan. Kemudian Bu berikutnya, ini adalah kaitan bagaimana kalau kita menjadi reseller. Ini kan juga jadi jual beli kan, salah satu jual beli kan tadi syaratnya adalah tidak boleh kita menjual sesuatu yang tidak kita miliki, kan begitu. Ini kaidahnya kan begitu. Nah, kalau reseller punya barang belum? Enggak kan, reseller nggak punya barang. Jadi kalau kita berbicara tentang reseller itu kan nggak punya barang. Tetapi bermata Allah SWT, kalau kita berbicara tentang reseller ini memang ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tentang reseller ini memang siapakah reseller itu? Mungkin ini kan jadi pertanyaan. Reseller itu adalah seorang pebisnis yang melakukan proses jual beli dengan langsung membeli barang dari grosir atau supplier untuk disimpan sebagai stok kemudian dijual kembali kepada konsumen. Ini kan reseller. Jadi reseller itu adalah dia beli langsung kepada toko dan sebagainya, kemudian dia simpan barang tersebut. Nah, dia membeli barang kepada Z, contohnya. Misal X seorang reseller. Contoh saya seorang reseller. Kemudian saya beli barang ke Ibu, dan Ibu adalah sebagai grosir atau supplier produk tersebut. Ini kan hubungannya adalah seperti itu. Nah, produk yang dibeli disimpan di tempat X dan di stok itu masalahnya. Kan kalau saya contoh, kebetulan keluarga istri saya kan ada bisnisnya adalah di bidang bangunan. Jadi menyediakan barang-barang bangunan. Kalau itu kan barangnya memang sudah ada. Tapi kan kalau reseller ini biasanya dia punya kerjasama dengan supplier atau grosir, tapi barangnya tidak dibawa, disimpan di sana. Ini kan biasanya apa? Produk yang dibeli disimpan di toko X. Tadi contohnya apa? Di toko Ibu, karena saya beli ke Ibu. Dan di stok. Saat ada pembeli dari konsumen, maka semua proses selanjutnya diserahkan kepada si X tersebut. Kalau saya beli ke Ibu, maka Ibu nanti akan memproses. Nah, apa kelebihannya reseller? Memang kelebihannya adalah dengan reseller ini adalah stok tersedia hingga cara jual beli lebih luas. Jadi barangnya ada. Contohnya bisa dengan COD. Kan sekarang ada istilah anak muda dengan COD, ya. Cash on delivery, kan itu. Atau membuka counter, membuka toko, atau menjual langsung door to door. Kedua, bisa menerima konsumen dekat maupun jauh. Itu kan kelebihannya dengan reseller ini. Ketiga, bisa menjelaskan produk terlebih dahulu, produk dengan lebih pasti karena melihat barang sendiri dan fisiknya sudah kelihatan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang reseller. Nah, cuman memang ada kekurangannya Bu sebagai reseller itu. Itu kan tadi kelebihannya. Kekurangannya adalah harus memiliki modal untuk membeli produk. Kedua, memiliki risiko produk mengendap di gudang karena tidak lakukan mungkin saja. Ya. Kemudian yang ketiga, direpotkan dengan proses packing dan pengiriman. Nah, kalau kita melihat kaitan dengan fikih Islam, bagaimana hukum reseller ini? Bisnis seperti ini, khususnya jual beli dengan skema reselling, diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan berikut. Jadi ada. Boleh nggak jadi reseller? Boleh jual beli dengan sistem reseller. Boleh. Tapi ada ketentuannya. Yang pertama, ketentuannya itu adalah maka kriteria objek. Sekali lagi adalah ini. Kaitan dengan barang yang kita perjualbelikan. Makanya tadi disampaikan, barang yang haram itu karena apa? Karena produk dan sebagainya. Maka ini yang pertama. Kriteria objek jual atau produk yang dijual itu yang tidak tunai dan al-mausuf atau bidzimmah, maksudnya adalah yang tidak, tadi sudah dijelaskan yang tidak tunai dengan al-mausuf atau bidzimmah, maka adalah harus halal satu ini. Jadi yang pertama adalah harus halal. Jadi yang pertama adalah diperhatikan kaitan dengan kehalalannya. Pertama ini, barangnya harus halal. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang ini adalah yang kedua, jelas kriterianya. Agar tidak termasuk agar tidak termasuk barang yang gharar. Jadi diulang lagi kaitan dengan gharar ini. Nah, seperti yang dilarang oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, nah Rasulullah an bai'il gharar. Rasul itu melarang jual beli gharar. Jadi yang pertama adalah barang yang diperjualbelikannya harus jelas. Yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang ini, maka memenuhi unsur ijab qabul. Ya. Sirat yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridho dari kedua belah pihak. Jadi tetap harus ada ijab qabulnya. Cuma memang ijab qabulnya mungkin berbeda ketika kita hadir di majelis yang bersama-sama. Nah, menurut mazhab Syafi'i, bisnis selling ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekedar akad atau transaksi yang disepakati sesuai dengan pendapat para ulama kaitan dengan bab ini. Makanya DSN MUI kemudian standar syariah internasional membolehkan serah terima barang secara non fisik, al-qabdu al-hukmi, dan yang menjadi standar adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Kan tadi kalau saya beli online kan, kalau jadi reseller kan barangnya apa? Barangnya kan harusnya saya terima dulu kan.
Tapi ini masalahnya barangnya kan tidak diterima oleh saya, tapi disimpan di gudang grosir. Nah, padahal kan harusnya diterima dulu oleh saya. Tapi ini kan dibolehkan. Selama apa? Memenuhi unsur ijab qabul yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridho kepada dua belah pihak tersebut. Yang ketiga, ibarat Allah Subhanahu wa taala, skema akad yang berlaku dalam transaksi reselling ini adalah terdiri dari dua. Pertama, antara reseller dengan supplier. Adalah akadnya jual beli cash, kan begitu. Saya sebagai reseller beli ke ibu tentu uangnya cash. Dengan demikian supplier mendapatkan margin. Jelas ya, udah dapat untung. Kemudian akad antara reseller, antara saya dengan pembeli, berarti kan ada dua akad di sini. Satu, saya beli dulu ke ibu, karena ibu sebagai pedagang. Kemudian setelah itu saya dengan pembeli, contohnya ada pembeli lain, si C lah contohnya. Maka akad antara saya dengan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, di mana harga dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian. Ini kan kaitan dengan reseller itu adalah sekali lagi adalah dibolehkan di dalam syariat. Yang ketiga, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang apa tadi yang ketiga, yang keempat adalah ini kalau kita berbicara tentang ini, penjual harus menjelaskan, ini yang paling penting. Penjual harus menjelaskan kaitan dengan objek barang secara detail dan jelas. Ini bab kejujuran, Bu. Jadi kalau dalam jual beli apapun, apalagi jual beli online, maka ini adalah tentu pembahasannya adalah harus jujur. Begitu pula reseller harus menjelaskan dengan jelas dan terbuka kepada konsumen. Jadi intinya antara reseller, antara supplier, semuanya adalah harus jujur. Tidak boleh ada kedustaan di antara mereka. Kenapa? Karena kalau ada kedustaan ini kan menjadi bermasalah. Kemudian yang kelima, idealnya pembeli diberikan hak khiyar. Ini adalah jadi idealnya memang pembeli diberikan hak pilihan. Apakah mau melanjutkan transaksi atau tidak. Ya, ini jika barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Kan bisa jadi, Bu ya. Jual beli online ini kan tadi beli warnanya ini kok jadi agak berubah dari sebagainya, kan sangat mungkin. Jika banyak orang yang kecewa. Ini adalah kaitan dengan pembeli. Jadi intinya adalah kalau kita lihat di sini bahwa jual beli dengan sistem reseller itu, ya, kalau kita berbicara tentang jual beli dengan sistem reseller ini, maka ya itu adalah intinya dibolehkan saja kalau kita mau jual beli dengan sistem reseller seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mungkin ini kaitan dengan berikutnya ini adalah bagaimana kaitan dengan hukum jual beli dengan pre-order. Ini kan yang sering terjadi di kita sekarang. Nah, pre-order ini kan kadang kalau kita pemilik barangnya lebih oke lagi. Maksudnya pemilik barang tuh contoh gitu ya. Saya punya keponakan, dia punya bisnis. Maka dia pre-order apa? Memang dia yang memproduksi barang tersebut. Tapi kan kadang pre-order kita sebagai orang ketiga kan ada juga. Gimana sebagai orang ketiga? Contoh, saya contohnya jadi agen sebuah produk A. Kemudian dia sedang buka pre-order. Saya pesan sekian produk, kemudian saya jual. Kan apalagi sekarang buku tuh banyak yang seperti sistemnya buku contohnya. Buku itu kan banyak sekarang jual buku atau jual apa dengan cara pre-order. Nah, memang kelebihannya adalah dengan pre-order ini kan kelebihannya adalah bahwa ya kadang untuk orang yang tidak punya modal, maka dengan pre-order kan dimudahkan. Untuk apa? Untuk jual belinya sehingga dia tidak perlu modal dan sebagainya. Sehingga orang kan kalau pre-order barang dulu, bayar duluan, baru setelah itu barang dikirim. Nah, bagaimana hukum penjualan melalui pre-order? Jual beli melalui pre-order ini dibolehkan dalam Islam dengan catatan memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi jual beli pre-order itu boleh. Ya. Dalam bahasa fikih disebut dengan bai'ul urbun. Ya, ini adalah jual dengan sistem DP, pre-order. Nah, penjualan dengan sistem PO ya, dibolehkan dalam Islam dengan catatan memenuhi syarat dan rukunnya. Ya. Di antaranya pertama adalah barang yang diperjualbelikan itu harus halal. Ini kembali Bu tadi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa harta halal itu adalah haram itu kenapa? Pertama adalah zat. Jadi barang yang diperjualbelikan pastikan haram. Oleh karena itu produk yang merusak akhlak, barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Produk PO itu harus jelas kriteria dan spesifiknya. Jika produk PO tidak jelas kriteria dan spesifiknya, tidak berkenankan, itu termasuk gharar. Jadi tadi gharar kembali disebutkan di sini. Ini kan bisa jadi nanti akan mengundang gharar. Makanya berkat Allah Subhanahu wa taala, jadi jual beli ini adalah bukan hanya kita mendapatkan keuntungan saja, tapi bagaimana jual beli ini betul-betul kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara akad penjual dengan PO adalah sebagai agen yang mendapatkan fee dari calon penjual atau penjual lain. Ini kan berarti apa? Jadi akad kita adalah PO adalah sebagai agen.
yang mendapatkan fee dari calon pembeli atau penjual lain. Ini kan kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian akad dalam transaksi ini adalah akad ijarah. Kan bisa jadi akadnya adalah akad ijarah, sewa menyewa. Maksudnya apa ijarah ini? Maka berlaku seluruh ketentuan akad ijarah. Di antaranya fee harus ditentukan di awal berupa nominal atau nisbah. Sebagaimana hadis dari Abdul Razak dalam hadis riwayat Imam Abdul Razak dari dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahulah upahnya. Man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu. Maka hendaklah dia memberitahu kaitan dengan akad dengan bab ini. Sehingga ini adalah objek barang yang diperjualkan tadi halal. Yang kedua adalah akad antara penjual dengan dalam pre-order, akad bagi penjual dengan dalam pre-order adalah sebagai agen yang mendapatkan fee dari calon pembeli atau penjual. Ini jelas ya. Ini kaitan dengan bab ini. Atau bisa jadi juga akadnya adalah akad sebagai penjual dalam akad jual beli, sehingga penjual PO sebagai penjual dalam akad salam. Dalam akad salam, penjual menerima harga beli terlebih dahulu dari pembeli, setelah itu dia menjual barang tersebut kepada supplier dan mengirim dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Jadi bisa jadi akadnya adalah akad sebagai ijarah, tadi adalah sewa menyewa, dalam konteks ini adalah jasa berarti. Bisa jadi akad salam. Akad salam itu apa? Kita membuat produk, contoh satu, kemudian dengan spesifiknya begini, kalau baju kainnya begini, panjang dan sebagainya. Kemudian setelah itu ditawarkan ke orang. Barangnya belum ada, belum. Tapi kita sampaikan barangnya belum ada, nanti kita buat. Nah, makanya dia bayar terlebih dahulu, kemudian setelah dia membayar terlebih dahulu, baru akadnya dibuatkan barangnya, baru setelah itu kita selesai maka dikirimkan barang tersebut. Akad salam ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dibolehkan. Karena dalam sebuah hadis, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaklah dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu juga yang jelas juga. Sehingga ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi dibolehkan ya. Hal ini sesuai dengan standar MUI, ya, Dewan Syariah Nasional MUI tentang jual beli salam. Menjelaskan ketentuan akad salam berikut sebagai berikut, bahwa alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak atau disepakati. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ini diantara kaidah yang disampaikan oleh MUI. Diperbolehkan melakukan akad salam paralel. Ini kan maksudnya akad salam paralel ini mungkin yang terjadi sekarang banyak. Jadi akad salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Ini mungkin dalam konteks akad salam ini penting. Jadi jangan sampai nanti janji seminggu tapi sebulan baru selesai. Ini kan tidak dibolehkan. Berarti kan ini adalah harus kita pintar mengatur waktu dan sebagainya. Tapi jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerima, maka itu boleh. Jadi kalau ini kan barangnya harus jelas. Contohnya kainnya jenis A, tapi pas datang jenis B, kan itu jadi tidak dibenarkan. Maka ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi kalau kita lihat kaitan dengan jual beli salam ini, maka penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerima, maka ia harus siap menerima. Jadi ini memang ada konsekuensi-konsekuensi. Makanya berkata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang jual beli yang disebutkan oleh para ulama kaitan dengan bab ini. Tapi saya kira itu dulu Bu, mungkin yang bisa disampaikan kaitan dengan harta haram, muamalat, kaitan dengan bab muamalat ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam konteks kita harta, pastikan harta kita tuh harta halal. Jadi tidak boleh kita membawa harta kita di situ ada harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali Bu Pipit sementara yang bisa sampaikan. Enggak, saya kembalikan dulu ke Bu Pipit mungkin. Kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya, Fadhol Masykur. Ya Pak Ustadz, hatur nuhun. Ibu-ibu, mangga ada yang mau bertanya. Boleh di luar materi ya Pak Ustadz ya? Boleh, mangga Bu. Tidak mesti yang di dalam materi ini. Kalau ada pertanyaan lain silahkan saja. Bebas lah pertanyaannya Bu. Ya, mangga ibu-ibu. Baik, ada Bu yang mau bertanya? Kalau tidak ada mungkin ada apa? Kalau tidak ada, saya mangga Bu kalau ada mungkin baik via chat atau ya, mau langsung. Mangga ibu-ibu. Pak Ustadz. Mangga Bu. Kalau
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau untuk tadi kan katanya tidak boleh untuk jual barang yang sifatnya najis. Betul. Nah, kalau kayak pupuk kandang itu kan juga kotoran Pak Ustadz. Gimana itu hukumnya? Ya, nah ini kan tadi Bu ya, salah satunya adalah kaitan dengan jual beli itu kan salah satunya tidak boleh karena najis. Ini memang kalau kita berbicara tentang bagaimana gitu ya kaitan dengan sahkah jual beli najis. Ini kan jadi pertanyaan kan seperti itu. Tapi berhormat Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang yang najis tadi ya, saya sampaikan di sini. Ada satu buku yang bagus Bu ya tentang fikih harta haram muamalat kontemporer. Nah, di buku ini disebutkan ya tadi haram kita menjual kaitan dengan najis ya. Dan ini kan jelas harta haram hasil penjualan najis kan itu dilarang di dalam ajaran Islam. Nah, terus bagaimana tadi najis itu kan contohnya punten ya kita bahas dulu. Pertama adalah kotoran manusia. Maka kotoran manusia itu kan jelas najis ya. Sehingga tidak boleh jual beli urin manusia, termasuk juga kotoran manusia ini. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Nah, ini kan jelas adalah ini najis kaitan dengan kotoran manusia. Kemudian ini dampaknya bagaimana? Kalau ikan yang diberi kotoran manusia, boleh atau tidak? Nah, ini contohnya saya contoh ikan yang kan ada di kampung-kampung maupun Bu ya, di Balong orang Sunda punya. Nah, ini kan dikasih makanannya kan kotoran manusia, boleh atau tidak? Nah, ini yang disebut dengan al-jallalah kata para ulama. Nah, jallalah ini adalah kalau memang makannya kotoran manusia dan itu kan jadi najis, bukan ikannya jadi najis, tapi untuk cara memakannya adalah jangan langsung dimakan, tapi ikan tersebut dikarantina dulu. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi ada yang disebut dengan jallalah. Ini kalau kotoran manusia. Pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kalau pupuk kandang, ya? Pupuk kandang itu kan bisa jadi punten kotoran ayam, gitu ya. Atau kalau di kampung mah, kalau saya punya kambing, gitu ya, kan itu kambing itu nanti ada kotorannya, kemudian ada sisa-sisa makanan, kan ada yang diinjek-injek lain sebagainya, digabungkan kan jadi pupuk. Nah, bagaimana kaitan dengan ini? Nah, hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung pada hukum kotoran hewan ternaknya. Apakah najis atau tidak? Ya. Ini kan kaitan dengan ini. Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal, maka itu haram. Artinya najis. Contohnya, kotoran serigala, gitu ya, kotoran singa, kotoran apalagi babi, gitu ya. Itu mah jelas ya. Kaitan dengan babi. Ini kan jelas. Kalau ini sudah jelas bahwa dilarang kaitan dengan babi. Nah, kemudian yang kedua adalah adapun kotoran hewan yang dagingnya halal. Nah, mungkin kan kalau kita kotoran ini kan biasanya kotoran pupuk kandang ini kan pupuk kandang kelinci apa gitu ya. Ini kan halal dagingnya. Memang kalau kita berbicara tentang ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan para ulama menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tersebut adalah najis. Karena kata Rasul istanzihu minal baul, bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing. Fa inna ammata adzabal qabri minal baul. Karena mayoritas siksa kubur itu karena pipis tersebut. Kemudian hadis Nabi SAW, ketika Nabi sedang istinja, ya, punten buang air kecil kemudian mau bercebok, kan disebutkan ada yang disebut dengan istijmar. Jadi buang air tapi dibersihkannya dengan batu. Ini kan dibolehkan. Maka didatangkan 3 batu. Ternyata salah satunya najis. Maka sama Nabi dibuang. Karena waktu itu kotoran. Kata Rasulullah SAW disebutkan hadariksun. Ini adalah najis. Sehingga para ulama mengatakan, oh berarti ini termasuk najis. Pendapat kedua, ulama yang bermadzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak yang halal dagingnya untuk kita konsumsi, maka kotorannya tidak najis. Ya. Karena mereka mengatakan beberapa riwayat, sekelompok orang dari Bani Ukal dan Urainah datang ke Madinah, menyatakan keislamannya. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi SAW memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah. Lalu mereka minum air kencing serta air susu unta. Ini kan yang ramai di kita kan sempat ini. Nah, dari perintah Nabi agar minum air kencing unta dapat dipahami bahwa kotorannya berarti tidak najis. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi makanya tadi Bu, bagi yang mengatakan tidak najis berarti ya boleh jual beli pupuk kandang unta. Tapi bagi ulama yang mengatakan najis ya tentu jelas tidak dibolehkan kaitan dengan bab ini. Sehingga dari 2 pendapat para ulama di atas yang ini menurut penulis buku ini Bu ya, Ustaz Erwandi beliau mengatakan berdasarkan ya dari uraian di atas, pendapat yang menghukumi kotoran hewan ternak tidak najis ini menurut beliau ya. Dengan demikian berarti boleh menjual belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya halal. Begitu juga boleh membuat kandang ayam di atas kolam ikan dan bila ikannya dipanen lalu dijual tidak perlu dikarantina terlebih dahulu karena itu bukan termasuk jallalah.
Bagi yang mengatakan najis tentu mungkin adalah bukan jual beli pupuknya, kan pupuk itu perlu dikantongin dan lain sebagainya. Lebih ke situ saja. Itu barangkali Bu ya pertanyaan yang bisa. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sami-sami Bu. Pak Ustadz, ini ada yang lewat chat. Iya, mangga Bu. Bismillah Pak Ustadz, saya mau nanya di luar pembahasan. Misalkan saya Misalkan saya pinjam uang ke Ade 10.000, terus saya kembalikan 15.000. 5.000-nya itu Ade saya nggak meminta, tapi saya memberikan. Apa itu termasuk riba, Pak Ustadz? Ya, baik ya. Ini apa kaitan dengan riba. Jadi riba itu begini. Jadi kalau kita berbicara tentang riba, maka berbicara tentang riba ini ya sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang riba, maka riba itu kan memberikan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap jual beli yang di situ ada kullu qardin. Jadi setiap jual beli yang ada yang ada manfaatnya di setiap pinjaman yang ada manfaatnya di situ, maka di situ termasuk riba. Ini kan kalau kita berbicara tentang terus bagaimana tadi? Kalau dari pertanyaan ini ya, saya pinjamkan uang ke Ade 10.000, terus saya kembali ibu ini minjem 10.000 ke Ade. Kemudian ketika membayar dikasih 15.000. Yang 5.000 itu Ade saya yang nggak minta, tapi saya memberikan. Apakah boleh? Boleh, Bu, tapi tidak boleh dijanjikan di awal. Tidak boleh dijanjikan di awal dan tidak boleh disepakati di awal. Jadi kalau contoh gini, saya minjem duit ke Ibu, Bu minjem duit dong 10 juta. Ya ini saat ada. Nah kemudian setelah Ibu mengatakan itu, ya, kemudian setelah itu saya bayar. Setelah Bu saya pinjam sebulan. Setelah 1 bulan, kemudian saya membayar ke Ibu, Bu ini bayaran saya ini hutang saya kemarin Bu. Kemudian akhirnya saya kasih ke Ibu kan, kemudian 10 juta Bu, alhamdulillah saya dapat rezeki, ini saya kasih itu contohnya lebih 1 juta. Jadi boleh Bu kalau tanpa perjanjian seperti itu. Dan Nabi pun pernah mencontohkan bahwa kata Jabir bin Abdullah, Rasul meminjam kepada saya seekor kambing, kemudian ketika membayar maka dibayar dengan kambing yang lebih bagus. Bahkan kata Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang menunaikan hutang dengan cara yang terbaik. Jadi boleh-boleh saja Bu ya, itu bukan termasuk riba. Jadi kalau riba itu adalah satu diakadkan di awal atau dijanjikan di awal. Bisa jadi saya yang menjanjikan, kata Bu pinjam duit 10 juta, oh ya Ustaz, mangga sebulan ya. Ya. Kemudian setelah itu saya bilang, Bu nanti bulan depan saya bayar jadi 11 juta. Kan saya yang menjanjikan, itu tidak dibolehkan. Itu termasuk riba. Tapi kalau di penghujung ketika bayar dilebihkan itu nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Ada 2, Pak Ustadz pertanyaannya. Oh iya, jual beli kucing ya? Iya, jual beli kucing. Ya, tapi bagaimana hukumnya kaitan dengan jual beli kucing ya? Memang kalau kita lihat tentang kucing ini kan bukan termasuk hewan najis ya. Ya kan kucing ini bukan termasuk hewan najis. Tapi masalahnya kucing ini kan diharamkan untuk dikonsumsi kan? Ini kan kaitan dengan hadis. Nah, memang kalau kita lihat dalam literatur fikih, sebagian ulama melarang jual beli kucing, bahkan mengharamkannya. Kenapa? Kok jual beli kucing ini diharamkan? Karena ini termasuk sesuatu yang tidak punten ya, bukan sesuatu yang berharga. Ya. Ini merupakan pendapat Zahiriyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ibnu Mundir menyebutkan bahwa pendapat ini juga pendapat dari sahabat Abu Hurairah. Karena ada hadis Nabi SAW bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum uang hasil penjualan anjing dan sinur. Sinur itu ya seperti kucing. Kemudian Jabir mengatakan, jazarun Nabi SAW an dzalika. Rasulullah melarang keras hal itu. Dalam hadis lain Rasul pun mengatakan, nahan Nabi SAW an samanil kalbi was sinur. Rasulullah melarang jual beli hasil penjualan anjing dan sinur. Sinur itu diterjemahkan kucing. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, dalam hadis ini terdapat dalil haramnya menjual kucing. Dan ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Jabir, dan Ibnu Zaid. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Mundir, kemudian Al-Mundhiri menyebutkan bahwa ini juga dapat pendapat Imam Taus. Ya. Sementara mayoritas ulama berpendapat boleh melakukan jual beli kucing. Ya. Para ulama membolehkan jual beli kucing beralasan bahwa hadis di atas tadi yang disebutkan adalah hadisnya lemah. Yang Nabi melarang jual beli kucing, anjing, Nabi SAW melarang jual beli anjing dan as-sinur. Ya. Kalau anjing jelas, ya. Anjing makan dilarang kita jual beli seperti itu. Tapi mayoritas ulama membolehkan jual beli kucing. Ini yang pertama adalah landasannya karena hadisnya lemah. Namun menilai hadis di atas dhaif adalah penilaian yang tidak bisa diterima juga oleh sebagian ulama. Ketika membahas tentang jual beli kucing, ini menarik Imam Nawawi. Ya. Apa yang dinyatakan Al-Khattabi dan Ibnu Mundir bahwa hadis di atas statusnya dhaif adalah kesalahan. Karena hadis ini adalah sahih, karena hadis ini ada di Sahih Muslim dengan sanad yang sahih.
Ada juga yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini sifatnya makruh atau khusus untuk kucing liar. Jadi sifatnya makruh, sehingga ini juga adalah khusus untuk kucing liar. Namun dibantah juga oleh Imam Asy-Syaukani kaitan dengan bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, memang para ulama berbeda pendapat tentang jual beli kucing. Ya tentu kalau kita mau jual beli nggak usah jual beli kucing Bu ya. Kita cari jual beli yang lain juga kan mungkin masih banyak kaitannya. Jadi memang para ulama khilafiyah kaitan dengan bab ini. Beda kalau anjing Bu ya. Kalau anjing itu dilarang kita jual beli anjing. Terus apa? Kecuali apa? Jual beli anjing. Jangankan jual beli kalau anjing. Kita ngurus anjing aja nggak boleh. Mungkin kita saling mengingatkan Bu ya. Bisa ada tetangga kita yang seorang muslim di rumahnya justru memelihara anjing. Kadang anjing itu diajak jogging, lari pagi, lain sebagainya. Ini kan dilarang di dalam ajaran Islam. Jadi itu ya, para ulama memang berbeda pendapat kaitannya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh-boleh saja jual beli kucing tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Ustadz? Ya, dari Bu Mela. Ya, saya bacakan aja Bu ya. Oh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kehalalan harta, saya ingin bertanya perihal zakat harta. Sehubungan dengan tugas istri dalam mengelola tabungan anak dan tabungan rumah tangga. Misal, bagaimana cara zakat yang tepat agar halal ketika digunakan anak orang. Jadi begini Bu ya. Sebentar Bu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang harta ini, maka ya sebenarnya kalau siapa yang harus mengeluarkan zakat? Bukan ibu. Kalau ibu memang bukan yang pemiliknya adalah sebentar. Maksudnya berkaitan dengan kehalalan harta, saya ingin bertanya perihal zakat harta. Sehubungan dengan tugas istri dalam mengelola keuangan. Berarti kan hartanya bukan punya kita, ya. Hartanya berarti punya suami. Nah, ini kan kalau kita zakat kan ada beberapa ketentuan. Satu, ketentuan zakat itu adalah pertama adalah ada haulnya. Ada batas minimalnya. Yang kedua, maksudnya batas minimal haul itu adalah batas masanya, harus 1 tahun. Ya tergantung hartanya. Yang kedua adalah ada nisabnya. Ya, ada nisabnya. Nisab itu batas minimalnya. Ya, sehingga ini kan ada batas minimalnya kaitan dengan bab zakat ini. Nah, ketika sudah haul sampai kemudian zakat nisab juga sudah sampai, maka kita keluarkan zakatnya. Mungkin caranya begini Bu, ngobrol saja sama suami. Nah, Ibu, suami harus terus terang kan, ini penghasilan kita berapa. Nah, tergantung hartanya. Apakah suami sebagai pekerja? Maka kalau suami sebagai pekerja, sebagai karyawan, maka nanti zakat yang ditetapkan maka zakat yang ditetapkan adalah zakat profesi. Nah, zakat profesi ini kan bisa dikeluarkan setiap bulan, setiap kita mendapatkan hartanya. Cece, ya. Apakah dalam sebentar Bu ya. Baik, ya. Apakah itu ya? Apakah hartanya itu bisa apakah zakat profesi atau memang zakat perdagangan? Jadi memang ada hitung-hitungan. Intinya gini Bu ya. Intinya adalah ya kita harus selektif kaitan dengan bab ini. Ngobrol aja dengan suami, maka ini apakah hartanya memang karena harta hasil pekerjaan atau hartanya karena memang jual beli atau karena apa? Ini kan ada ketentuan-ketentuannya. Tentu adalah konteksnya adalah ada ketentuan yang perlu ditetapkan. Makanya saya nggak tahu ibu ini suaminya sebagai contoh ibu bisnis atau ibu sebagai suami sebagai pedagang. Nah, kalau dagang itu maka ibu hitung ketika di akhir tahun antara aset yang ada, maksud aset yang ada itu kan contohnya ibu jual beli gitu ya. Contohnya jual beli mobil. Maka mobilnya tinggal ada mobil berapa. Kemudian keuntungannya dalam konteks ini di tabungan kita ada berapa. Kemudian piutang orang lain ada berapa, dikurangi hutang. Atau saya contohnya jual beli buku lah. Maka buku itu contohnya aset buku saya di rumah yang belum terjual adalah contohnya 100 juta. Kemudian ternyata ada orang punya piutang di luar 20 juta. Berarti kan 120 juta. Kemudian saya punya tabungan, dari keuntungan itu biasanya saya simpan di tabungan. Contohnya di tabungan ada 20 juta, berarti kan 140 juta. Kemudian setelah dihitung ternyata ada faktur yang belum dibayar. Jadi ada buku-buku yang belum saya bayar. Karena sistemnya nanti dibayar sekian bulan yang akan datang. Contohnya ada 50 juta. Maka berarti kan 140 kurangi 50, 90 juta. Maka 90 juta itu kali 2,5%. Ini kan tinggal dikalikan 2,5%. Maka itu yang kita keluar. Dan memang zakat itu apa bedanya zakat dengan pajak? Kalau zakat itu pertama adalah dikurangi dulu dengan kebutuhan pokok kita. Makanya kebutuhan pokok kita jadi pengurang zakat.
Nah, itu satu. Yang kedua adalah harta yang kita keluarkan zakat itu adalah harta yang produktif. Maksud produktif adalah harta yang berkembang. Makanya kalau ibu punya perhiasan yang ibu pakai, ibu contohnya punya emas setengah kilo, dipakai semuanya, maka ibu nggak usah bayar zakat, Bu. Tapi kalau ibu itu emasnya disimpan menjadi investasi, bukan investasi, harta itu disimpan sebagai untuk menjaga aset, ya, atau ibu punya tabungan yang disimpan, maka berarti ibu harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Maka berapa nisabnya? Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Jadi 85 gram emas kali sekian. Jadi kalau kita jual beli, ya. Jadi 85 gram kali sekarang harga emas berapa? Emasnya emas batangan, Bu, ya. Emas murni 24 karat, bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan kan tergantung jumlah karatnya. Ini kan jadi yang dikeluarkan 2,5%, kemudian nisabnya adalah 85 gram. Jadi kalau kita aset kita senilai 85 gram ke atas, kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau di bawah itu maka tidak perlu. Nah, kalau zakat profesi, memang ini masalah kontemporer para ulama sekarang. Kalau zakat profesi ini, sebagian adalah mengatakan bahwa zakat profesi ini adalah dikeluarkan setiap bulan. Dengan ketentuan adalah dikiaskan kepada zakat pertanian. Jadi setiap mendapatkan gaji dan bonus, maka dikalkulasikan, maka kemudian dipotong, dikalikan 520 kilo ya beras. Ya, 1 kilo harga beras berapa? Contohnya 12.000 kali 50 sekian. Ya, sekitar 7 jutaan lah. Jadi kalau ada orang yang penghasilan dia sebagai karyawan, penghasilannya di atas 7 juta sekian, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2%, 2,5%. Itu